Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat, ya. Nanti tanya aparat penegak hukum, kita dukung. Ya udah, saya dukung. Pelanggar polisi. Waktu zaman Bapak Yang ketahui tanya aparat penegak hukum. Yang ketahui tanya aparat penegak hukum. Ditanya aparat penegak hukum. Menurut Pak Mahfud, untuk menuntaskan ini, perlukah orang seperti Menteri Kominfo sebelumnya Pak Budi Ari juga dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi, atau bagaimana? Iya dong. Seharusnya diperiksa bagaimana orang seperti ini dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu siapa yang bisa ngerjakan ini? Karena kemungkinannya dua kalau terjadi itu. Satu, Anda lalai. Yang kedua, Anda sengaja. Kan gitu kan? Kalau bisa terjadi seperti itu. Hanya itu kemungkinannya. Dia tidak mungkin bicara, apa ini sudah baik, nyatanya tidak baik. Kan kemungkinannya ini tidak baik karena kelalaian saya. Atau tidak baik kalau tidak ada alasannya berarti sengaja. Bermain Anda dengan itu. Bermain Anda dengan itu. Enggak, waduh, gini loh. Enggak ada, pokoknya kita menghormati. Bagus itu, saya dukung. Pelanggar polisi. Waktu zaman Bapak Yang ketahui tanya aparat penegak hukum. Yang ketahui tanya aparat penegak hukum. Ditanya aparat penegak hukum. Ternyata yang ditangkap itu orang-orang Komdigi sendiri kan. Dari mana kemudian Pak Menteri melihat indikasi bahwa ada oknum-oknum yang melindungi judi online di Kominfo? Kan kuping kita juga banyak. Dan itu sudah berlangsung lama ya? Sudah berlangsung lama. Makanya kita segera bersihkan. Berarti oknum-oknum di Kominfo yang melindungi pemberantasan judi online ini, yang melindungi pemblokiran IP address ini, mereka memang menerima setoran dari bandar-bandar judi online itu? Itu Nana yang ngomong. Enggak, makanya kita nanya kan udah diberesin kita udah bersihin, katanya. udah bersihin. Kalau ada namanya kasih tahu saya langsung copot. Kemarin berapa yang dibersihin sama Pak Menteri? Ya pokoknya kita putar terus, ganti. Tiap 2 bulan tuh timnya. Menurut Pak Menteri itu apa kendalanya sulit sekali menangkap bandar judi online? Jangan tanya saya dong, ngomong saya yang kan bagian dari pemerintah, kita harus tanya siapa kalau bukan dari bagian dari pemerintah? Ya tanya aparat penegak hukum, kenapa sulit? Masa nggak pernah nanya ke aparat penegak hukum? Atau mereka punya backingan di Republik ini? Ya bisa dicek, nanti kan juga ketahuan semuanya. Udahlah, ini nggak bisa sembunyi, tinggal soal waktu aja. Mbak Nana aja udah nanyanya begitu dengan penuh optimisme, ya kan? Apalagi saya orang yang optimis, udah ditunggu waktu. Ya. Kalau enggak, kalau sampai masyarakat resah, masyarakat marah, nanti mereka tanggung jawab sendiri. Judi online ini gagal diberantas ya, dan terus meningkat jumlahnya. Jangan pesimis dong. Dan kita kan nanya ini, meskipun kita optimis, tapi kan kita melihat ke depan. Tapi kalau misalnya pemberantasan judi online ini semakin sulit dilakukan, tanggung jawabnya Pak Menteri apa? Artinya sebenarnya seperti yang pengalaman kita yang sudah-sudah, kalau aparat itu mau, sejak dulu bisa menangkap ini. Hal-hal yang secara ini dianggap sulit banget, tidak ketahuan, bisa. Ingat pengalaman saya enggak ketika nangani pinjaman online? Bisa, tinggal kemauan. Dan dibersihkan backing-backingnya itu. Nah kadang-kala ada orang dalam juga yang pura-pura profesional tapi backing ya kayak yang di Komdigi sekarang ini kan. Dia kan pekerja yang ngamankan itu. Ngelapor ini. Sekarang udah Pak ditutup judi online, judi online. Ini 18.000, besok sekian ribu. Tapi dia ndak bilang bahwa ini muncul lagi yang dia biarkan, gitu kan? Akhirnya ketangkap. Yang bahasanya malah dibina sama dia Pak katanya. Iya. Polisi itu punya alat untuk tahu. Artinya polisi itu cepat Pak untuk tahu. Kalau secara teknologi polisi itu udah kuat. Tinggal di atas ini. Ambil. Ada perintah. Siapapun backingnya ambil. Ya, gitu tuh. Ingat pengalaman saya enggak ketika nangani pinjaman online. Berkali-kali saya datang ke OJK, Pak, enggak bisa ditindak. Kenapa? Ini perjanjian perdata biasa. Mereka bilang mau pinjam, diberitahu bunga sekian, kalau seminggu tidak bayar nanti dibayari oleh peminjam. Ya udah yang minjamkan berbunga lagi sampai orang punya utang 2 juta menjadi 48 juta dan seterusnya itu kan waktu itu. Lalu siangnya saya panggil Polri. Saya suruh bikin rumusan bahwa perjanjian perdata seperti ini tidak sah dan harus dianggap tindak pidana. Itu jam 11 rapat. Jam 4 sore 140 orang lebih langsung ditangkap. Kantor-kantornya di seluruh Indonesia. Bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, wah perdebatan yang cukup menarik nih antara statement Prof. Mahfud MD dan juga ya ada presenter Rifana Pratiwi ya yang ini ikut mengomentari dan ikut menanyakan soal kasus judi online nih yang telah menangkap 16 pegawai Komdigi ya. Dan ini mau nggak mau nih ya
Menteri Kominfo yang dulu ya, Budi Aris Setiadi ya, Ketua Projo, mau nggak mau ya harusnya aparat hukum wajib memeriksa Budi Aris Setiadi ini. Pasalnya mantan anak buahnya 16 loh yang berhasil ditangkap oleh penyidik, oleh kepolisian ya, soal judi online ini. Bahkan ada staf tertinggi lah di Kominfo ya, yang disinyalir adalah ya sahabatnya Menteri Koperasi sekarang ya, Budi Aris Setiadi. Ya harusnya ya, kalau mau fair ya Budi Ari pun harusnya ikut diperiksa. Masalahnya kan ini mantan anak buahnya dulu kan, mungkin mereka ini kan Pak Budi juga yang ikut merekrutnya, ikut menyeleksi pegawai-pegawai ini. Dan 3 bulan yang lalu Rifana Pratiwi setelah mewawancarai Budi Ari ya, tadi video ini di depan itu video 3 bulan yang lalu, bahwa di Kominfo memang Pak Budi Ari itu tahu kalau di Kominfo ada yang bermain, ada yang melindungi akun-akun judi online ini. Tetapi kenapa tidak ditindak waktu itu, waktu Pak Budi Ari masih menjabat sebagai Menkominfo? Dan akhirnya sekarang setelah tidak menjabat lagi, kira ditindak kan bingung nih akhirnya kan. Ya mau nggak mau lah, masyarakat umum, kita sebagai masyarakat awam patut ya jangan disalahkan kalau mencurigai bahwa Pak Budi Ari juga harus ikut diperiksa atau ikut memberikan keterangan ya, supaya kasus ini jelas terang benderang. Kan Pak Budi Ari juga tahu katanya kan ini kasus judi online ini meresahkan masyarakat, harus diberantas. Statementnya kan kayaknya kayak iya kayak yo-yoho kata orang Jawa ya. Tetapi nyatanya nggak ada waktu itu yang ditangkap. Dan baru kali ini nih di staf-staf di Komdigi ya, sekarang udah ganti nama, ada 16 orang yang ditangkap. Dari 11 nambah lagi 14, sekarang kabar terbaru katanya sampai 16 orang. Ini bagaimana ini? Dan statement dari Prof Mahfud juga mengatakan bahwa Kominfo yang dulu ya Budi Aris Setiadi ya harus diperiksa juga. Masalahnya ya pejabat-pejabat atau staf-staf yang ditangkap ini dulu yang menyeleksikan Pak Budi Ari, yang ikut menandatangani bahwa mereka itu staf-stafnya yang menyeleksi, dan harus bertanggung jawabnya. Selain bertanggung jawab di situ, juga apakah ada main di situ, harusnya ikut memberikan keterangan. Dan saya berharap kepada aparat penegak hukum, terutama Kapolri ya, harusnya memanggil nih Pak Budi Ari. Kan kita sebagai masyarakat wajar dong kalau ada kecurigaan ke situ. Mantan anak buahnya bukan 1-2 loh, belasan loh. Wajar dong kalau kita menanyakan, ya ikut diperiksa dong, harus diperiksa dong, wajar. Bahkan sekelas Prof Mahfud hanya menyarankan untuk memeriksa Pak Budi Ari. Jadi kan ya hal yang wajar kalau masyarakat pun ikut mendorong agar Pak Budi Ari pun memberikan keterangan, memberikan kesaksian apa bagaimana. Kalau memang bersih kenapa takut, ya kan? Kalau memang kita bersalah, kalau memang kita nggak bersalah, nggak mungkin nggak perlu kita takut. Kalau memang nggak bersalah, maju aja. Kalau memang kita benar, tapi kalau memang kita bermasalah, ya pasti belit-belit lah. Dan patut kita tunggu nih statementnya dari Pak Budi Aris Setiadi ya. Kemarin ditanya wartawan kayak mau lari gitu, kayak mencurigakan lah. Ya masyarakat makin curiga. Kenapa ditanya seperti itu? Jawabnya, saya fokus dengan Menteri Koperasi, saya fokus di koperasi. Dan bahkan kemarin rapat di DPR saja nggak nanya koperasi, malah nanya kasus judi online bagaimana. Kan aneh ini. Berarti kan DPR juga sudah rame nih, Pak Budi Ari harus memberikan keterangan atau klarifikasi atau bagaimana. Nggak bisa lari dari kenyataan. Masalahnya mantan anak buahnya ini ditangkap bukan 1-2 orang, belasan orang. Jadi ya harus memberikan keterangan, dan pihak kepolisian juga harus tegas, nggak bisa tebang pilih. Kalau memang judi online ini mau bersih ya siapa aja yang bermain, dananya larinya kemana, itu harus benar-benar dijelaskan ke publik dan secara terbuka. Masalahnya ini penyakit masyarakat.
Gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian dulu lah reaction video dari saya, dan bila Anda nonton video ini ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda. Apakah Anda semua setuju kalau Pak Budi Ari ini ikut diperiksa? Ya, tulis di kolom komentar kalau memang Anda setuju. Ya, kalau tidak setuju tidak masalah. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ya silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.